Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Hello everyone, welcome to Kids Venture. Hari ini kita mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami pada hari ini. Tolong berkatilah kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan bersama-sama. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to show the way, from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. To show the way, from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Yeay, kalian semua keren. Sekarang kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Apa kalian sudah bahagia? Ayo bangkit berdiri lagi. Mari kita memuji Tuhan. Aku bahagia. Aku bahagia. 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 Aku bahagia. Bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biar buang ke laut. Biar buang ke laut. Aku bahagia. 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 Aku bahagia. Bahagia. Dan Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Biar buang ke laut. Biar buang ke laut. Ayo kita memuji. Aku bahagia. 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 Aku bahagia.
sakura buang ke laut, piut, buang ke laut, piut, buang ke laut. Yeay, sekarang kalian semua sudah bahagia? Mari kita duduk yang manis dan mendengarkan firman Tuhan. Story time. Shalom adik-adik sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan pimpinan, penyertaan, dan kasih-Mu kepada setiap kami. Terima kasih juga untuk kesempatan kami boleh memuji, memuliakan, dan tiba saatnya sekarang kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang mempersiapkan hati kami sebagai tanah yang subur untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan. Tolong Tuhan, kami semuanya siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini terambil di dalam Rut pasal yang pertama sampai pasal yang keempat. Adik-adik nanti bisa buka baca ya, Rut pasal yang pertama sampai pasal yang keempat ya. Adik-adik, Naomi dan Elimelek beserta kedua anak laki-lakinya meninggalkan tanah kelahiran mereka, Israel. Karena di sana tidak ada cukup makanan. Mereka pindah ke daerah Moab. Lalu Elimelek meninggal. Kedua anak laki-lakinya menikahi wanita Moab, adik-adik. Beberapa waktu kemudian, kedua anak laki-lakinya juga meninggal dunia. Naomi dan kedua menantunya sekarang tinggal bertiga saja. Saat Naomi mendengar ada makanan di Bethlehem, ia memutuskan untuk kembali ke sana. Lalu ia berkata kepada kedua menantunya, "Ibu akan kembali ke Israel. Kalian juga harus pulang kepada keluarga kalian, supaya mereka bisa menjaga kalian." Salah satu menantu perempuan Naomi lalu mencium Naomi, mengucapkan selamat tinggal dan pulang ke keluarganya. Akan tetapi, menantu yang lainnya yang bernama Rut memaksa untuk ikut pergi ke Israel bersama Naomi. Adik-adik, Rut mengasihi mertuanya dan berkata pada Naomi, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Rut ingin bersama Naomi karena ia percaya kepada Allah Israel dan ingin menjadi pengikutnya. Rut setia kepada Naomi, kepada bangsanya Naomi, dan kepada Allah. Naomi dan Rut berangkat dari Moab menuju kota Bethlehem di Israel. Itu adalah perjalanan yang panjang, adik-adik. Setibanya mereka di Bethlehem, banyak orang terkejut dan bertanya-tanya, "Naomi kah itu?" Dengan berat hati, Naomi menceritakan kisah hidupnya yang penuh dengan penderitaan dan kesedihan. Dua wanita tersebut, Naomi dan Rut, sangat miskin dan hanya memiliki sedikit makanan. Adik-adik, saat itu adalah hari pertama dari penuaian jelai di seluruh Bethlehem.
Batang-batang jelai akan dipotong dan para penuai akan mengikat beberapa batang menjadi satu ikatan yang disebut berkas. Lalu Rut berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai yang tertinggal." Dan pergilah Rut ke ladang dan mulai mengumpulkan sedikit demi sedikit. Rut berjalan di belakang para penuai dan memungut jelai yang tertinggal sedikit demi sedikit. Itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Namun, Rut tetap melakukannya sepanjang hari. Adik-adik, pemilik ladang itu yang bernama Boas mengunjungi ladangnya dan memanggil semua pekerjanya dan berkata, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Para pekerja menjawab Boas, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Adik-adik, Boas memperhatikan Rut dan dengan murah hati ia mengatakan kepadanya untuk tetap memungut jelai di ladangnya. Dan ia juga mengatakan, "Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Boas adalah kerabat, yaitu saudara dari pihak suami Naomi. Merasa terharu setelah mendengar dari para pekerjanya tentang kebaikan dan kesetiaan Rut terhadap Naomi. Ketika sudah waktunya makan, Boas mengundang Rut untuk makan bersama-sama dengan para pekerjanya. Malam harinya itu, Rut membawa jelai yang terkumpul kepada Naomi. Rut mengatakan kepada mertuanya bahwa ia telah bekerja di ladang milik Boas. Saat mendengar hal itu, Naomi sangat senang dan mengatakan, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan. Orang itu kerabat kita, dia dapat menjadi penebus kita." Rut melanjutkan untuk memungut jelai sampai masa menuai jelai telah selesai. Lalu Naomi mengatakan kepada Rut agar ia pergi kepada Boas, orang yang bisa menjadi kerabat penebusnya dan pelindungnya. Naomi berharap Boas mau menebus tanah miliknya di Israel yang telah hilang dan memelihara dirinya dan Rut. Adik-adik, ternyata Boas bukan hanya setuju untuk menebus tanahnya, ia juga menikahi Rut dan keturunan Naomi bisa diteruskan. Setiap orang memuji Allah karena Naomi memiliki menantu perempuan yang sangat baik hati dan kerabat penebus yang baik dari kaum kerabatnya. Sekarang Naomi mendapatkan keluarga yang akan merawatnya dan mendapatkan tanahnya kembali. Allah telah menyediakan segala yang dibutuhkan Naomi dan Rut, memberikan kepada mereka makanan dan perlindungan yang mereka butuhkan. Beberapa tahun kemudian, Boas dan Rut memiliki seorang anak laki-laki. Mereka menamakannya Obed. Sekarang, ibu atau bapak akan memberitahu kalian sesuatu yang sangat istimewa. Obed adalah kakek dari Daud. Ia juga lahir di Bethlehem. Siapa lagi yang lahir di Bethlehem, adik-adik? Ya, betul. Yesus, juru selamat kita. Ya, Yesus lahir di Bethlehem dan ia lahir dari keluarga
Naomi, Rut, Boas, Obed, Isai, dan Daud, persis seperti yang dijanjikannya. Betapa baiknya Allah kita yang telah memberikan segala yang kita butuhkan melalui Yesus, penebus kita. Ia membayar harga untuk keselamatan kita, mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Marilah kita bersyukur kepada Allah kita yang begitu mengagumkan karena kasih dan kebaikannya. Adik-adik, kakak mau mengajak kalian untuk berdoa. Ikutilah doa kata demi kata bersama kakak. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus sebagai penebus dosa-dosa kami. Terima kasih Engkau telah memenuhi kebutuhan yang kami perlukan untuk melayani-Mu. Tolonglah kami untuk setia seperti Rut. Tolonglah kami untuk memperhatikan dan peduli terhadap kebutuhan orang lain di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memory verse. Adik-adik, minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai yang ke-9. Mari kita bacakan bersama-sama sebanyak 4 kali. Ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Adik-adik, demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan
untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap firman yang kami dengar. Jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan firman dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Got questions? Kak, apa yang dimaksud kerabat menebus? Mengapa Boaz yang diharapkan menebus Naomi? Pertanyaan yang bagus. Adik-adik, dalam kebiasaan adat Israel, ketika seseorang meninggal tanpa mempunyai anak, maka saudaranya lah yang memiliki kewajiban untuk menikahi jandanya guna meneruskan garis keturunannya. Meneruskan nama keluarga adalah hal yang amat penting di Israel. Nah, karena saudara suami Rut juga meninggal, maka dia dan Naomi terpaksa menghidupi diri mereka sendiri. Rut bepergian tiap hari untuk memungut jelai yang tertinggal oleh penyabit-penyabit di ladang demi menghidupi dirinya serta Naomi. Namun kemudian Tuhan mempertemukan mereka dengan Boaz. Boaz adalah saudara dekatnya suami Naomi, Elimelek. Oleh karena itu, Boaz memenuhi syarat menjadi kerabat penebusnya. Bersyukur Tuhan terus menyertai kehidupan umat yang dikasihinya, sehingga Rut dan Boaz akhirnya menikah dan dikaruniai putra bernama Obed. Rut mempercayai Tuhan dan Tuhan membalas kesetiaannya dengan memberinya suami, putra bernama Obed, cucu bernama Isai, dan seorang cicit bernama Daud Raja Israel. Kalian bisa baca dari Rut 4 ayat yang ke-17. Selain semua karunia ini yang terambil dalam Mazmur 127 ayat 3, Allah memberi Rut kehormatan berada di daftar keturunan Yesus, seperti yang tercantum di dalam Matius 1 ayat 5. Song of the month. Yay! Every night
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.